Halo, saya Putrinya Ajeng Cepakaningrat. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan jurusan manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen perbankan, yaitu dengan dosen pengampu Dani Ahmad Hamdani SEMN, yaitu dengan judul artikel Pengaruh Perbankan Terhadap Perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia-Ukraina berimplikasi besar terhadap industri perbankan Rusia dan Ukraina. Industri perbankan nasional di Indonesia juga akan kecipratan getahnya karena memiliki hubungan dagang dengan Rusia dan Ukraina. Dampak ke perbankan yaitu sejauh mana implikasi perang Rusia-Ukraina terhadap industri perbankan. Pertama, SWIFT menjadi sasaran utama dalam melakukan bisnis atau perdagangan internasional. Mengapa? Lantaran SWIFT mampu menjamin keamanan dan kecepatan tinggi dalam melakukan transaksi. Karena itu, ketika jaringan SWIFT diputus, bank atau lembaga keuangan akan mati kutu, tidak mampu menjalankan bisnis. Jauh sebelumnya, tepatnya Maret 2012, bank-bank Iran juga pernah mengalami pemutusan jaringan SWIFT sebagai sanksi ekonomi UE. Sanksi yang terkait dengan program nuklir Iran itu melumpuhkan ekonomi negara tersebut. Sebagaimana dari akibat dikeluarkannya Rusia dari SWIFT, perdagangan internasional Rusia juga akan surut dengan cepat. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor, impor melalui letter of credit, bank garansi, dan transaksi derivatif lainnya. Kedua, selain itu SWIFT juga melayani transaksi jasa-jasa seperti transfer masuk dan transfer keluar. Ketiga, apakah Bank Nasional di Indonesia juga akan kecipratan getahnya? Ya, karena di Indonesia juga memiliki hubungan dagang baik dengan Rusia maupun dengan Ukraina. Dengan demikian, dikeluarkannya Rusia dari jaringan SWIFT, pendapatan Bank Nasional kita dari perdagangan internasional juga akan ikut tersendat-sendat. Apa akibat hilirnya? Cadangan devisa Indonesia juga dari transaksi ekspor akan terus menurun. Keempat, jangan lupa bahwa transaksi perdagangan internasional itu dalam hal ekspor juga merupakan salah satu sumber cadangan devisa yang utama. Artinya, cadangan devisa Rusia hari demi hari akan terkuras. Meskipun Rusia adalah negara besar dengan total cadangan devisa 630,21 miliar dolar AS, setara dengan 9.453 triliun dengan kurs 15.000 per dolar per Januari 2022. Wah, bayangkan bagaimana tidak menurunnya ya. Dan kelima, selain SWIFT, apakah tidak ada alat komunikasi internasional antar bank atau lembaga keuangan lainnya? Yang pasti ada dong. Sebelum SWIFT lahir pada 3 Mei 1973, sesungguhnya sudah ada Telegraphic Teskey atau Teskey ya. Dengan demikian, ketika jaringan SWIFT diputus bagi bank-bank Rusia, kemungkinan besar mereka akan beralih untuk kembali menggunakan Teskey. Namun, tentu saja Teskey lebih lambat dibandingkan dengan SWIFT karena Teskey dilakukan secara manual atau bukan mesin elektronik seperti lainnya. Keenam, perang akan mendorong nilai tukar mata uang Rusia rubel mengalami penurunan tajam. Pada 1 Maret 2022, nilai tukar rubel terhadap dolar merosot tajam 30% ke level terendah sepanjang sejarah menjadi 119 rubel per dolar AS. Risiko lainnya yang tidak kalah beratnya adalah munculnya rush money, yakni ketika banyak orang menarik uang secara besar-besaran, baik di mesin ATM maupun langsung dari counter bank. Hal itu bisa terjadi ketika suatu bank mengalami potensi risiko reputasi, apalagi dalam kondisi genting seperti perang Rusia-Ukraina. Perang akan menghancurkan semuanya. Celaka, risiko reputasi bisa langsung lama dan mengakibatkan biaya tinggi. Apalagi ketika persepsi negatif itu tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat sehingga memunculkan potensi risiko kerugian keuangan. Dan yang terakhir, sejatinya bank-bank asing yang beroperasi di Ukraina juga akan mengalami masalah meskipun jaringan SWIFT mereka tidak terputus.
Kenapa ya? Pada umumnya, bank asing akan beroperasi di ibu kota suatu negara. Katakanlah di negara Kiev, ibu kota Ukraina. Tatkala pasukan Rusia sudah menguasai Kiev, kemungkinan besar bank-bank asing di ibu kota itu segera mengambil langkah penyelamatan dengan menutup kantor untuk sementara waktu. Ringkas tutur, bisnis perbankan akan kocar-kacir. Akibat logisnya, bank-bank asing di Ukraina akan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN setinggi mungkin untuk menutup potensi risiko yang akan terjadi. Potensi risiko ini berupa kredit macet dan berbagai transaksi seperti ekspor, impor, bank garansi, dan transfer yang tertunda ataupun gagal. Semakin tingginya risiko kredit bermasalah, akan semakin membengkak pula kebutuhan percadangan. Ujungnya modal akan segera terkikis secara pelan tetapi pasti. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.